Saudara semuanya, sekarang perang Israel dan Iran ini tidak akan selesai dalam waktu dekat, akan berkecamuk lama tuh. Karena pertemuan G7 hari ini itu mereka udah sepakat G7. Ya tadinya di G8 karena Rusia sudah dianulir ya, disuruh keluar gara-gara perang lah menganeksasi Ukraina. Jadi pada 2024 Rusia udah keluar, ya tinggal 7 negara aja G7 atau G7 itu 7 negara. G7 itu Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Kanada, dan Jepang. 7 negara ini sudah sepakat menyalahkan Iran dalam perang ini. Mereka membela Israel. Mereka menyatakan bahwa Iran adalah peneror di kawasan Timur Tengah. Iran adalah pengganggu kestabilan di Timur Tengah, di kawasan itu. Jadi Iran harus dihancurkan. Sudah benar katanya langkah Israel itu. Mereka membenarkan itu. Jadi Iran adalah salah satunya target untuk dihancurkan. Nah, yang seperti di video saya sebelumnya, sebelum Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika pun saya sudah katakan, Anda scroll video saya, bahwa target utama adalah menjatuhkan rezim revolusi Islam Iran. Pimpinan sekarang Ayatullah Ali Khamenei ini harus dihancurkan, harus dibunuh. Ya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa perang ini akan selesai setelah targetnya tercapai, yaitu terbunuhnya pemimpin Ayatullah Ali Khamenei terbunuh. Begitupun juga target dari Donald Trump bahwa Ayatullah Ali Khamenei ini harus terbunuh. Segitu mereka sudah punya target yang luar biasa untuk membunuh pemimpin revolusi Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei ini. Ya, karena mereka sudah siapkan penggantinya, yaitu masih keluarga dari Muhammad Reza Pahlavi ini. Nah, dari sinilah maka saya bisa katakan bahwa Iran tidak tinggal diam, dia akan berusaha terus ya. Dan juga perang ini pasti akan menyeret, perang Israel Iran ini akan menyeret banyak negara di sini. Selain tadi negara-negara barat yang kelompoknya sekutu Amerika G7 itu sudah ultimatum bahwa Iran yang bersalah di sini, mereka sepakat berarti membantu di sini. Dan lagian itu memang sudah ada suatu planning dari yang saya pernah katakan bahwa Jared Kushner, menantunya Donald Trump, yang ingin membangun jalur Gaza itu menjadi tempat wisata yang luar biasa di dunia. Ya, itu sudah cita-cita mereka. Jadi bagaimana itu bisa terwujud? Ya, sponsor utama Hamas, Lebanon, dan Hizbullah Lebanon dan Houthi di Yaman ini bisa mundur, teratur, hilang dari peredaran kalau sponsornya lenyap, yaitu pemimpin revolusi Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei. Itu menurut prediksi saya, analisa saya. Dan itu memang, saya pikir itu memang sudah skenario yang harus terjadi. Nah, Iran akan berusaha mati-matian mempertahankan negaranya, mempertahankan rezimnya. Ya. Dan seperti G7 juga sudah mengatakan bahwa Iran tidak boleh, tidak berhak untuk memproduksi senjata nuklir. Iran tidak berhak. Ini menjadi musuh bersama mereka untuk menghukum Iran. Nah, mitra Iran, yaitu Rusia dan China, pasti juga akan membela Iran, pasti. Kalau memang negara Eropa ini, G7 ini akan menyerang Iran. Nah, Amerika ini lagi menunggu saat tepat, karena pangkalan militer Amerika di Teluk Persia, ya, di kawasan Timur Tengah itu, jika ada rudal balistik supersonik yang nyasar, kena itu pangkalan militer Amerika Serikat di sana, maka itu menjadi sinyal, menjadi ketuk palu untuk menyeru Amerika Serikat resmi menyerang Iran di sini. Maka wah, kacau di sini. Pakistan sudah berjanji bahwa kalau ada yang menggunakan senjata nuklir, mereka akan pakai arsenal nuklir mereka untuk menyerang
Israel maupun siapa yang di belakang Israel. Cina juga, wah ini jadi persoalan rumit, maka ya bisa saja the history repeat itself. Ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, bisa ini menjadi perang dunia ketiga. Ada Great Depression pada tahun 1929 sampai 1940. Ini bisa terjadi sekarang. Kan sebelum terjadi Great Depression, sebelum itu kan ada perang dunia pertama dan akhirnya juga terjadi perang dunia ketiga. Dan ini mungkin ada wabah virus pandemi COVID-19 sebelumnya, terus mungkin terjadi perang dunia ketiga, dan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah, atau ada Great Depression terbesar sepanjang sejarah juga. Itu bisa terjadi. Inflasi yang sudah di Amerika sudah menurun banget ya, sudah 2,4% minggu lalu diumumkan, itu inflasi bulan Mei. Saya pikir akan kembali naik di bulan Juni ini, yang akan dilaporkan bulan depan, dan Gubernur The Fed, Bank Sentral Amerika, tidak jadi untuk menurunkan suku bunga di tahun ini, justru akan menaikkan di tahun ini, bisa jadi. Maka inflasi makin tinggi, itu akan menghantam negara Republik Indonesia. Harga minyak sawit yang sudah makin turun dan ekspornya menurun. Batu bara pun begitu. Penerimaan negara berkurang. Dolar makin naik. Efisiensi yang dilakukan tidak berhasil karena defisit anggaran. Jadi, kalau kita lihat secara teknik, harga emas dunia, harga komoditi minyak pun setelah mencapai level tertinggi, harga emas pun juga itu di bulan Agustus. Mungkin akan terjadi pembalikan arah yang luar biasa. Harga emas dunia akan jatuh, harga minyak dunia juga akan jatuh. US dollar makin menguat lagi, kembali menemukan tajinya, menguat kembali. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, Anda yang di Indonesia yang berkali-kali saya katakan, tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan harga emas dunia. Jangan Anda fokus ke harga emas dunia, karena Anda itu beda. Anda itu di Indonesia, ada dolar rupiahnya. Harga emas itu ada nilai pembaginya untuk dapatkan harga emas Antam itu. Itu ada pembaginya dengan konversi dengan dolar rupiah. Jadi pada saat kondisi itu nanti, walaupun harga emas dunia jatuh, itu dolar rupiahnya naik. Karena kita ini likuiditasnya berkurang, dolarnya kembali pulang kampung, dolarnya naik. Maka otomatis harga LM Antam itu naik, gitu loh. Nah, Anda pasti akan mengalami hal itu, LM Antam naik. Itu terulang sejarah pada tahun 1997, 1998, gitu. Karena inflasi akan naik. Karena apa? Karena perang ini. Kalau BBM naik, maka inflasi pasti naik di Indonesia. Itu sudah. Dan BBM pasti naik karena Indonesia masih mengimpor minyak dari Timur Tengah. Dan satu lagi, kenapa negara-negara G7 itu? Saya kasih tahu ini teorinya, konspirasinya. Itu betul-betul mereka sepakat satu kata untuk menyalahkan Iran dalam hal ini. Dan mereka bilang Iranlah peneror, pengganggu kawasan Timur Tengah, dan Iran tidak berhak untuk produksi senjata nuklir. Karena Iran adalah kelompok dari BRICS, teman-temannya Rusia dan China ini. Musuh utama Donald Trump itu China ini, Xi Jinping ini. Karena Iran dalam BRICS. Supaya jangan ada mau buat currency yang melawan US dollar. Supaya tetap Amerika Serikat yang berkuasa hegemoninya. Maka Iran ini harus dihancurkan. Begitu caranya. Sudah paham? Ya begitu. Nah, Anda tidak usah mikirin sana. Harga emas dunia, LM Antam pasti naik ya. Karena indeks harga saham gabungan pasti jatuh lah. Udah pasti jatuh lah. Kita ini negara nggak kuat. Penerimaan negara udah berkurang, itu ekspornya menurun. Nah, di setengah kondisi yang susah kayak begini, Anda itu jangan diam saja malas-malas rebahan, main HP, main TikTok yang nggak ada gunanya. Mendingan itu Anda gunakan untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat, untuk uang masuk ke kantong Anda. Anda gunakan untuk mempromosi. Promosi bisnis franchise online Logam Mulia Emas. One Mas. Ngomong terus terang ini, One Mas.
butik online logam mulia. Anda promosi, melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna, supaya Anda mencerahkan banyak orang mendapatkan manfaat juga. Ada bisnis ini, mereka ikut berpartisipasi. Anda dapatkan duit di sini. Anda referensikan gitu loh. Anda promosi. Jangan jadi orang malas. Itu mental miskin kalau malas itu. Cuma mau rebahan, terus berharap investasi aja. Uang Anda berapa sih? Harga logam mulia emas yang sudah naik 2 juta per gram itu adalah hasil perjuangan jangka panjang. Cukup lama, kesabarannya cukup lama. Naiknya cuma dari kalau Anda rajin, nggak malas lagi, scroll video saya di tahun 2021. Itu saya pertama kali bikin video ini tentang emas logam mulia. Saya kasih tahu bahwa inflasi akan naik. Sebelum terjadi inflasi naik di Amerika Serikat, sebelum terjadi perang Rusia aneksasi Ukraina, saya sudah katakan bahwa harga emas itu akan naik tembus 1 juta. Waktu itu harga emas dunia per gramnya 800.000. Saya katakan pada tahun 2021 September, pada tanggal 4 September dan 10 dan 4 Oktober 2021. Saya katakan bahwa di bulan September dan Oktober 2021, saya katakan bahwa harga emas dunia akan tembus di tahun depan itu tembus 1 juta per gram. Ternyata ada perang terjadi. Harga emas LM naik pada saat bulan Februari 2022. Itu Anda scroll lah, buktikan omongan saya. Naik 1 juta, saya katakan 1.200.000, jebol. 1.500.000 dan sekarang 2 juta. Itu dari sebuah perjalanan yang panjang, gitu loh. Kalau Anda beli di 800.000, naik ke 2 juta. Ada seseorang mahasiswa yang beli 10 gram. Sekarang 10 gramnya udah 20 jutaan. Dari 8 juta jadi 20 juta. Ya 100% lebih. Tetapi butuh waktu yang lama. Dari 2021 sampai 2025. 4 tahun. Lama. Kalau Anda uangnya pas-pasan, masa Anda mau diamkan uang Anda sampai bertahun-tahun, terus Anda makan apa? Pikir pakai logika. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang super tajir, yang uang nggak ada masalah bagi mereka, uang berkelebihan. Jadi mereka ya udahlah, naruh aja di investasi biar uang itu beranak sendiri. Ya kalau Anda jangan sok belagu, Anda itu belum levelnya ke sana. Anda itu perlu effort yang besar, kerja keras yang besar. Ngumpulin uang yang banyak dulu, baru suruh uang itu, lu beranak sendiri, nyari duit buat gue. Nah sekarang, kalau duit Anda sedikit, Anda sendiri yang kerja keras dulu, kumpulin duit yang banyak, gitu. Bukan gaya-gayaan sok jadi orang kaya loh. Lu makan apa nanti kalau harga emas dunia nggak naik? Pikir harga emas dunia langsung naik cepat gitu? Kagak ada. Harga emas dunia itu ya naik turun, naik turun. Makanya itu udah pada gua kasih tahu gini udah pada diem. Dulunya gitu nafsu. Kapan naik nih? Seminggu naik ya? Seminggu naik. Orang gila. Gua udah bilangin lu trading di futures aja. Kalau pingin cepet ya trading di futures. Kalau lu beli LM Antam, suruh naiknya cepat 1 hari 2 hari, lu gila kali ya. Itu investasi jangka panjang, tahu? Kalau mau itu trading di futures saja. Yang derivatif itu trading futures, gold. Naiknya cepat, tapi Anda punya mental kuat nggak kalau dia turun tiba-tiba cepat, duit Anda loss, rugi. Nggak kuat mental kan? Ya gitu. Sudah yang paling aman itu, kalau duitnya pas-pasan, duitnya kagak ada buat makan hari-hari, jangan sok belagu lu ya, jadi orang kaya gitu loh. Ya, jadi orang yang berkelebihan duit, lalu sok duit mau dicemplungin semua di logam mulia emas. Ada anak muda yang sok belagu deh, dengerin konten di sono-sono, ya konten yang kagak jelas itu yang menipu dia gitu. Dia nggak sadar dia ditipu dengan buayan mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu loh.
Uang kertas diganti emas. Uang kertas ya uang kertas, emas ya emas. Emas itu bukan uang. Emas itu adalah komoditi untuk investasi. Dia tidak bisa jadi uang. Dia sebagai alat lindung nilai dari uang kertas. Uang kertas tetap ada sepanjang sejarah. Sampai kapanpun. Saya kasih tahu ini ya. Jangan dengerin konten yang membodohi. Uang kertas sampai kapanpun tetap ada. Digital tetap ada, uang kertas tetap ada. Dan emas itu tetap emas, bukan dia ganti uang. Goblok benernya. Emas itu adalah alat untuk lindungi uang ini. Ya taruhnya di emas. Tetap di emas, ya emas, dia logam, dia komoditi, bukan uang dia. Uang kertas itu tetap ada. Tetap ada buat apa? Buat nanti dicetak lagi. Itu tujuannya begitu. Astaga. Baru tahu ya? Makanya konten lain tidak mendidik seperti ini. Uang itu harus dicetak, harus dijatuhin nilainya. Supaya apa? Supaya orang bisa kaya. Kalau uang itu nggak jatuh nilainya, tidak ada orang kaya. Karena orang kaya memegang aset itu, itulah yang membuat dia jadi kaya. Aset apa? Emas itu salah satunya. Selain tanah dan rumah. Itu udahlah, ini rahasia. Jangan Anda tahu lah, Anda dengerin aja konten-konten sono. Yang asal ngomong, nggak ngerti apa-apa. Nah, satu jalan lagi, kalau Anda mau kaya, ya Anda harus berbisnis. Itu sudah pakemnya, udah rumusnya. Coba tanya orang-orang kaya, emangnya mereka, ya kecuali Anda mau kayak Warren Buffett, ya sabar nunggu sampai lama. Yang cepat itu adalah bisnis. One Mas Boutique, bisnis franchise One Mas ini memberikan Anda solusi jitu cermat paling hebat mungkin di dunia kali ya. Belum ada sistem seperti ini. Balik modal cepat, ya, untuk semua kalangan. Anda nggak perlu pintar-pintar, nggak perlu S1, S2, S3. Anda nggak perlu sampai pakai ijazah palsu pun, nggak perlu, ya. Nggak perlu ijazah-ijazah itu, sampai bela-belanya bikin ijazah di pramuka, nggak perlu. Anda bisa jalankan bisnis ini dan Anda kaya. Semua kalangan, di mana saja. Bisnis itu. Nggak perlu ijazah-ijazah, sampai bela-belanya bikin palsu, nggak perlu. Anda bisa kaya di bisnis ini. Asal ikuti sistem bisnis franchise ini. Begitu. Itu bisnis, saya kasih tahu. Hanya bisnis lah yang membuat Anda kaya. Balik modalnya. Anda ngapain Anda beli logam mulia emas? Kalau balik modalnya gaya-gayaan, wah gua investasi LM emas 1 gram, 10 gram, 1 kilo. Tapi balik modalnya 5 tahun. Lah ini Anda bisnis. Bisnis toko emas. Anda yang jual emasnya. Modalnya cuma 1 juta. Balik modalnya 1 hari bisa. Dan itu sudah dibuktikan. Masalah balik modal itu sederhana. Anda hanya menjual franchise ini ke 2 orang teman Anda. Anda sudah balik modal. Itu Anda bisa lakukan, terserah Anda juga. Anda bisa 1 hari bisa, 2 jam, 1 jam bisa. Pak Rudi dari Bekasi sudah membuktikannya. Dalam 1 hari, dia dapat 500%. Bukan hanya balik modal. Karena kan syaratnya cuma 2 partner baru yang Anda jual franchise-nya. Lah ini dia dapatkan 8 partner baru. Berarti apa? Semua ini, bisnis ini berarti tergantung kita. Kita lah yang menguasai, kita lah yang ngatur, kita yang kelola. Bukan orang yang kelola, kita. Bukan orang yang ngatur, tapi kita yang ngatur. Kapan kita mau dapat duit, kapan kita mau balik modal, itu tergantung kita. Kita lah yang kontrol, kita yang kuasai. Tapi kalau Anda beli logam mulia, Anda invest, atau Anda trading saham, atau yang lain-lain di luar bisnis yang saya tawarkan ini, itu orang lain yang kuasai, orang lain yang kontrol harga itu, bukan Anda. Anda tidak punya kuasa, Anda tidak punya kontrol atas harga itu. Akhirnya makan waktunya sampai 4 tahun, 5 tahun. Tetapi bisnis ini, Anda beli franchise-nya, modalnya cuma sangat murah, termurah sejagat raya ini, cuma 1 juta. Syaratnya cuma 2 orang. 2 orang itu bisa ditempuh dalam waktu 1 hari bisa, 2 hari bisa, seminggu bisa, sebulan bisa.
Bisa apa? Bisa dari Anda sendiri. Setahun juga bisa, tergantung Anda. Berarti apa? Semua tergantung kontrol kita, bukan orang lain. Karena kalau kita mau 1 hari bisa terbukti. Nah, ini kan bagus namanya. Apa-apa tergantung kita. Anda tidak mau. Kenapa? Karena Anda pemalas. Orang yang investasi itu orang pemalas. Mau duduk rebahan, mau tidur rebahan aja, nanti harga emas naik. Anda ditipu, tahu. Kalau Anda itu miskin, belum kaya raya, uang berkelebihan, Anda jangan sok malas kayak orang kaya. Enggak level Anda seperti itu, saya kasih tahu. Anda harus butuh kerja keras. Itu hukum alamnya. Hukum Pareto-nya seperti itu. Anda belum berhak bergaya seperti investor. Robert Kiyosaki kan, coba Anda baca buku cash flow quadrant-nya. Dibagi 4. Ya. Class employee, self-employed, business owner, baru yang terakhir investor. Lah Anda ini baru punya duit, baru masih muda, sudah bikin diri pemalas mau jadi investor. Investor itu orang sudah usia 50 tahun ke atas. Ya, sudah mapan, sudah berkelebihan, baru dia masuk ke level investor. Lah masih muda udah jadi investor, akhirnya dunia pemalas. Makanya teknologi makin canggih, sudah membuat robot-robot IT. Jadi tidak perlu lagi dengan manusia-manusia yang zaman sekarang ini udah pemalas, ganti aja dengan robot. Anda susah nanti. Kalau Anda punya sifat pemalas, dikasih peluang bisnis Anda tidak mau, semuanya nanti Anda tidak bisa. Peluang kerja nggak ada, dipakai robot AI semuanya. Dikasih kesempatan peluang yang sangat luar biasa. Modal cuma 1 juta, Anda bisa dapatkan balik modal, bisa sehari, bisa seminggu. Sangat cepat bisnis apa yang kayak begini. Maunya duduk kayak orang malas investasi. Gaya-gaya kayak orang kaya. Kalau orang kaya dia investasi, wajar dia punya duit berkelebihan kok. Lah Anda duit pas-pasan, investasi di logam mulia emas yang lambat lagi. Astaga, ini orang apa robot nih? Nggak ngerti ya sampai ke situ kecerdasannya. Ini bisnis itu adalah semua orang yang kaya itu, coba Anda idola Elon Musk. Coba Elon Musk itu dia apa? Dia investasi logam mulia emas. Dia berbisnis, man. Itulah yang membuat dia kaya. Setelah dia kaya, baru dia mainan investasi dia. Begitu. Nah, makanya saya kasih tahu Anda. Sekarang 1 juta itu lebih murah daripada Anda beli logam mulia emas Antam. Itu 2 juta. Nggak laku uang 1 juta itu. Tapi uang 1 juta Anda itu, Anda sudah miliki toko emas online. Luar biasa nggak? Anda sudah punya toko, Anda jual itu barang-barang itu. Itu yang luar biasa sistem franchise. Anda nggak perlu stok barang semuanya. Sistemnya semuanya Anda nggak perlu keluar. Cuma 1 juta sangat murah. Itu kita yang handle. Tetapi Anda sudah memiliki toko itu. Udah begini bagusnya luar biasa, kecerdasan Anda itu nggak nyampe ke situ. Saya rasa bukan masalah kecerdasan Anda nggak nyampe, nggak mikir ke situ. Anda itu pemalas, udah pasti. Pemalas. Nggak mau usaha, nggak mau promosi, nggak mau ini. Tapi promosi padahal gampang, cuma pakai media sosial. Tapi Anda nggak mau promosi untuk berjualan, berbisnis. Anda pakainya tuh, gosip sana, gosip sini. Yang nggak jelas, nggak ada mutunya, nggak ada gunanya apa-apa sama sekali buat diri Anda. Sepanjang hari mainin media sosial hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Joget ya apalah segala macam di TikTok lah, gosip-gosip di Instagram lah, di Facebook lah. Nggak ada gunanya sama sekali. Sayang sekali Anda buang waktu Anda sia-sia. Sayang sekali. Kecerdasan Anda tuh minus banget. Oke? Kalau Anda punya kecerdasan yang bagus, IQ yang bagus, Anda manfaatkan media sosial untuk berbisnis, ya, untuk dapatkan uang yang banyak untuk kantong Anda. Berarti Anda cocok di bisnis ini. Anda segera hubungi saya di 0813 9846 9746. Saya ulang sekali lagi, 0813 9846 9746. Atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini.
Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sebarkan kepada semua orang di luar sana, di seluruh Indonesia. Kalau Anda itu pemalas, maunya rebahan saja, nggak mau bisnis, sebarkan ini. Karena orang lain di sana harus tahu. Dia harus tahu pesan ini dalam video ini. Dia harus tangkap pesan ini untuk hidup dia. Karena dia lagi berdoa, dia lagi butuh satu peluang usaha. Jadi kalau Anda itu, kalau pemalas, jangan sampai di Anda saja. Kalau Anda sudah pemalas, tidak mau berbisnis, Anda sebarkan. Anda bagi ini untuk berkat buat Anda sendiri juga. Anda bagi ke orang lain video ini tentang peluang bisnis franchise ini. Supaya orang lain terbantu, tercerahkan hidupnya. Sukses untuk Anda.